Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Di sini saya akan mempresentasikan proposal yang telah saya buat untuk memenuhi mata kuliah penulisan karya ilmiah. Di sini saya mengambil judul Analisis Kemampuan Berpikir Kritis Siswa kelas 11 di SMA pada materi sistem gerak dalam pembelajaran kurikulum merdeka. Di sini saya membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan juga daftar pustaka. Pada latar belakang, kemampuan berpikir kritis siswa sangat diperlukan dalam pembelajaran karena dengan berpikir kritis, siswa mampu dan dapat memahami serta menguasai materi yang telah dijelaskan oleh pendidik sehingga hasil belajar siswa lebih baik lagi. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan Ardianti, menyatakan bahwa permasalahan peserta didik yang ada di kelas yaitu peserta didik sangat sulit dalam mengingat serta menghafal pada mata pembelajaran biologi. Kemampuan berpikir kritis siswa juga sangat rendah di dalam kelas, ditandai dengan peserta didik yang kurang aktif dalam bertanya, serta kurangnya pemahaman dalam materi yang telah disampaikan. Materi yang dirasa sulit oleh siswa yaitu materi sistem gerak. Berdasarkan paparan tadi, kondisi tersebut, jika dibiarkan, akan berdampak pada proses dan hasil pembelajaran di sekolah, maka diperlukan solusi atas permasalahan tersebut. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dan mengetahui faktor yang mempengaruhi kemampuan berpikir kritis peserta didik pada jenjang SMA. Memahami permasalahan di atas, maka penulis memiliki alasan perlu dilakukannya penelitian yang berjudul Analisis Kemampuan Berpikir Kritis Siswa kelas 11 di SMA pada materi sistem gerak dalam pembelajaran kurikulum merdeka. Masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang tadi, bagaimanakah kemampuan berpikir kritis siswa kelas 11 di SMA pada materi sistem gerak dalam pembelajaran kurikulum merdeka. Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kemampuan berpikir kritis siswa kelas 11 di SMA pada materi sistem gerak dalam pembelajaran kurikulum merdeka. Manfaat penelitian yang pertama ada bagi guru, membantu guru dalam merancang strategi pembelajaran yang lebih efektif untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa, terutama dalam mengajar materi yang menantang seperti sistem gerak. Bagi siswa, memberikan wawasan tentang pentingnya pengembangan keterampilan berpikir kritis dalam proses pembelajaran, sehingga siswa dapat lebih terlibat aktif dan memahami materi secara mendalam. Yang ketiga ada bagi sekolah, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan pelatihan guru dalam rangka mendukung implementasi kurikulum merdeka yang berfokus pada pengembangan kompetensi berpikir kritis. Lalu pada kajian pustaka di sini membahas mengenai berpikir kritis. Berpikir kritis adalah keterampilan untuk memikirkan satu perkara atau pertanyaan secara logis dan rasional, serta mampu mengevaluasi informasi dan menemukan solusi atas masalah tersebut. Lalu tujuan berpikir kritis menurut Rosita dan Nuranisa mengemukakan bahwa tujuan berpikir kritis ialah untuk menguji suatu pendapat atau ide, termasuk dalam proses ini adalah melakukan pertimbangan atau pemikiran yang didasarkan pada pendapat yang diajukan. Di sini memakai indikator menurut Fasion mengungkapkan ada 4 kecakapan berpikir kritis utama yang terlibat di dalam proses berpikir kritis. Yang pertama itu ada menginterpretasi, di mana menginterpretasi merupakan memahami masalah yang ditunjukkan dengan menulis diketahui maupun yang ditanyakan soal dengan tepat. Lalu ada menganalisis, mengidentifikasi hubungan-hubungan antara pernyataan-pernyataan dan konsep-konsep yang diberikan dalam soal yang ditunjukkan dengan membuat model biologi dengan tepat dan memberikan penjelasan yang tepat. Lalu ada mengevaluasi, menggunakan strategi yang tepat dalam menyelesaikan soal lengkap dan benar dalam melakukan perhitungan. Lalu yang terakhir ada menginferensi, yaitu membuat kesimpulan dengan tepat. Lalu selanjutnya di sini membahas mengenai sistem gerak yang merupakan sistem yang terdiri dari tulang, otot, sendi, dan komponen lain, seperti tulang rawan, tendon, dan saraf. Gerak merupakan suatu tanggapan pada rangsangan dari dalam maupun luar tubuh. Lalu di sini ada organ sistem gerak yang terdiri dari otot, sedangkan gerak pasif yang terdiri dari tulang, sendi, ligamen, tulang rawan, saraf, dan bursae. Lalu di sini ada mekanisme sistem gerak
Mekanisme dalam bergerak dimulai dengan saraf yang mengirimkan informasi ke otak. Setelah informasi sampai, otak akan mengirimkan perintah ke otot. Selanjutnya, otot akan berkontraksi dan menarik tendon. Ketika tendon tertarik, maka tulang akan ikut tertarik sehingga tulang akan bergerak. Setelah bergerak, maka saraf akan mengirim informasi ke otak untuk berhenti. Lalu di sini ada contoh-contoh gangguan pada sistem gerak. Yang pertama ada Huntington, myoklonus, bursitis, tremor, Parkinson, dystonia, radang sendi, dan juga lupus. Selanjutnya di sini ada pengertian dari kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka merupakan salah satu inovasi pendidikan di Indonesia yang bertujuan untuk memberikan kebebasan lebih bagi guru dan siswa dalam menjalani proses pembelajaran. Selanjutnya di sini ada metode penelitian. Yang pertama itu tempat dan waktu. Penelitian ini dilaksanakan di SMA. Waktu yang digunakan peneliti untuk mengadakan penelitian ini yaitu pada semester genap tahun ajaran 2023 dan 2024. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah manusia dan juga sosial. Lalu di sini ada teknik pengumpulan data. Sini saya menggunakan 3 teknik pengumpulan data. Yang pertama itu tes. Dalam tes tersebut, saya membuat kisi-kisi lembar tes uraian kemampuan berpikir kritis dan juga pedoman penskoran kemampuan berpikir kritis. Dalam wawancara juga membuat kisi-kisi wawancara untuk berpikir kritis tersebut. Lalu yang ketiga ada dokumentasi. Lalu di sini terakhir ada teknik analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian ini dapat terlaksana setelah adanya data-data yang terkumpul dari proses observasi, wawancara, tes, dan juga dokumentasi. Setelah itu, langkah yang harus ditempuh peneliti adalah dengan menganalisis data. Peneliti dalam penelitian ini dapat menganalisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif yang dimana metode ini diwujudkan dalam bentuk kata-kata. Dalam penerapannya, metode deskriptif kualitatif menggunakan langkah-langkah diantaranya penyajian data, menganalisa data, dan juga menyimpulkan data. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.